Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi dan bergabung di WhatsApp interaktif kami, pemirsa. Seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya di 0812 di 8788 di 3723. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendri Setiadi, terutama untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari perbankan swasta, ada BDMN dengan support yang bisa diperhatikan di 2640, sementara dari posisi resisten di 2960, di mana BDMN juga berencana membagikan dividen. Nilainya juga cukup besar dengan ex-dividend dividennya ini pada tanggal 14 April ini, tinggal beberapa hari ke depan dan mungkin juga bisa diperhatikan. Kemudian dari consumer ada Unilever dengan support yang bisa diperhatikan di 4.060, resisten hingga ke 4.370. Di sepanjang perdagangan hari ini sektor konsumer cenderung mengalami tekanan. Kemudian dari emiten rumah sakit ada Mika pemirsa, juga direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 2740, resisten hingga 2930. Dari pertambangan batubara, tampaknya Adaro masih masuk ke dalam salah satu saham pilihan dengan rekomendasi buy, support yang bisa diperhatikan di 2780 dan resisten di 3130. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendri Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Pak Hendri, kita lanjutkan 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke BDMN yang pertama terlebih dahulu, Pak Hendri. Pertimbangan merekomendasikan saham ini sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, kalau untuk BDMN kita lihat itu setelah bergerak ranging ya, terkoreksi di minggu-minggu terakhir. Nah, hari ini kita melihat ada potensi untuk rebound, Pak ya. Jadi untuk BDMN ini perhatikan aja untuk level supportnya di 2640, kemudian level resistennya itu 2960, seperti itu Pak David. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, Pak Hendri, pada perdagangan hari ini Yes, itu. mencoba untuk berbalik arah ke 2810 dan menguat di 1,08%. Dari sisi teknikal, apa yang bisa kita cermati dengan penguatan yang terjadi di hari ini? Meskipun di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi masih sempat mengalami tekanan dan menyentuh ke level terendahnya di 2770. Ya, BDMN sebelumnya itu ranging ya Pak ya, dan sempat Pak mencapai harga high itu di 2970. Nah kemudian dalam 1 minggu ini terus ya mengalami koreksi, dan justru hari ini kita melihat ada potensi dia rebound kembali Pak, dan hari ini sudah menguat ya Pak ya, 1,07%, menguat di 2810. Jadi bagi yang belum posisi bisa masuk di market price selama besok dibuka kembali melanjutkan penutupan hari ini di 2810 seperti itu Pak. Target terdekat Anda tadi untuk BDMN di 2960. Ini sampai kapan, Pak Hendri? Ya, 2960 mungkin ini sebelum penutupan Hari Raya Idul Fitri untuk Oke, BDMN. baik. Iya, Untuk minggu depan maksudnya ya, Pak? ya betul. 2960 untuk Dan BDMN. iya. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Unilever yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 2%. Analisisnya Pak Hendri, hari ini tampaknya saham-saham konsumer lebih cenderung tertekan meskipun tinggal beberapa hari jelang Lebaran ini, di mana saham-saham ini dinilai cukup diuntungkan, Pak Hendri. Ya, untuk Unilever memang hari ini tertekan kembali ya Pak ya. Itu 2,14% ditutup di 4.100 gitu ya. Tapi di sini kita juga melihat ada Pak potensi untuk rebound Pak ya. Apabila besok itu bisa melanjutkan itu harganya di atas penutupan hari ini. Ya at least di atas 4.100 ada potensi untuk rebound dengan target terdekat, yaitu bisa lihat di resistennya di 4370 untuk Unilever. Kemudian support itu di 4060. Ketika tidak mampu bertahan di 4.100 di perdagangan esok jelang libur akhir pekan, arahnya akan kemana untuk Unilever, Pak Hendri? Ya, Unilever kalau misalkan besok nggak bertahan di 4.100, kelihatannya dia akan menguji ke level support terdekatnya di 4060 Pak. Jadi selama masih di atas 4060, masih ada potensi untuk rebound untuk Unilever. Baik, support 4.060 bisa diperhatikan. Hari ini koreksi di atas 2% dan masih ditutup di level 4.100 ini. Level untuk entry, apakah harus mentok di 4.060 atau di atas level 4.060 juga sudah direkomendasikan, Pak Hendri?
Ya, level entry yang ideal untuk Unilever di 4060 sampai dengan 4100 Pak untuk Unilever. Oke, dari Unilever kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Tampaknya emiten rumah sakit ini ada Mika, juga direkomendasikan buy. Analisis secara teknikal untuk Mika sehingga juga direkomendasikan Pak Henry. Ya, untuk Mika hari ini kita lihat Pak juga tertekan Pak ya, ditutup di 0,36% ya, koreksi tipis di harga tadi 2750 ya. Nah kalau untuk Mika sendiri ini kita lihat juga dari sisi trennya itu juga ada potensi untuk rebounding Pak ya. Jadi perhatikan aja untuk support terdekatnya itu di 2740, kemudian untuk level resistennya di 2930 untuk Mika. Dalam sebulan terakhir Mika lebih cenderung tertekan Pak Henry. Dari posisi polanya, bagaimana posisi untuk Mika? Apakah downtrend dalam hal ini? Atau masih dalam tahap uptrend meskipun tekanan yang terjadi dalam sebulan terakhir? Ya, kalau untuk medium to long term bergerak cenderung ranging. Nah, kalau untuk short term-nya itu kita justru melihat ada potensi untuk rebound Pak untuk Mika. Jadi lihat aja besok apabila bisa dibuka ya di atas penutupan hari ini 2750, kita melihat ada potensi bagi Mika untuk rebounding Pak. Baik, dari Mika kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, tampaknya dari pertambangan batubara. Ada Adaro pemirsa. Di penutupan sesi kedua, Adaro hari ini ditutup flat. Secara garis besar, mulai dari pembukaan sesi pertama, Adaro lebih cenderung bergerak di zona hijau di perdagangan hari ini. Dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 3010, namun di penutupan sesi kedua lebih cenderung tertekan dan akhirnya ditutup flat di bawah level 3000-an, 2960. Analisisnya untuk Adaro, Pak Henry. Ya, kalau untuk medium term, untuk Adaro ini cenderung sideways. Tapi kalau untuk short term-nya, di sini udah lihat Pak arah pembalikan ya. Sekalipun hari ini ditutup flat 2960, ada potensi Pak besok untuk melanjutkan kenaikan ya. Itu tadi sempat disentuh 3010. Ya. Ya, perhatikan untuk level supportnya itu di 2780, untuk resistennya itu di 3130 untuk Adaro. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BDMN, Unilever, Mika, kemudian juga ada Adaro. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, kita masih punya satu segmen lagi di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Henry, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Yang pertama menanyakan saham UNTR ini, Pak Henry, ada dua penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama saya akan coba sapa Bapak Sihotang dari Medan ini. UNTR sebaiknya di angka berapa ini sambil menunggu kumdet dividennya? Mohon analisisnya. Kalau ini baru ingin masuk Pak Henry. Kemudian salah satunya lagi, Ibu Liana di Surabaya juga menanyakan saham UNTR sudah punya di 41.300 ini. Silakan analisisnya. Oke, kalau yang mau masuk posisi hari ini kita koreksi yang 0,4% untuk UNTR, ditutup di 31.050 ya. Nah kalau untuk trennya sih UNTR ini sedang menguji level resistennya ya di 31.250 ya. Jadi hari ini dia pada saat sempat break ya di 3250, kemudian menguji level high yang baru 31.500. Nah lihat besok Pak, lihat besok apabila mampu bertahan Pak ya di penutupan hari ini 31.050 boleh masuk posisi. Tapi apabila dibuka di bawah penutup hari ini, perhatikan level supportnya yang merupakan level entry idealnya di 31.050 Pak. Iya. Ya, penutup hari ini Pak. Ibu Liana di Surabaya ini ambil posisi di 41.300, artinya di harga lama mungkin ini Pak Henry. Iya, di harga tinggi masih bisa terkoreksi Pak. Jadi mesti sabar ini Pak. Averaging down tidak Pak, atau di hold saja? Ya, hold Pak. Oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan. Saya akan coba lihat terlebih dahulu. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Antam, baru ingin masuk, bisa cicil di harga berapa, Pak Henry? Untuk Antam Pak ya. Nah, untuk Ya. Antam hari ini
kuat ya Pak ya, 0,9% ditutup di 2130 ya. Kalau untuk Antam itu sendiri confirm masih uptrend ya. Jadi besok kalau misalkan melanjutkan penguatan hari ini Pak, ya boleh masuk di any price Pak ya. Dengan memperhatikan level untuk supportnya itu di 2010. Kemudian untuk level resistennya yang paling dekat itu ada di 2220 Pak untuk Antam. Penutupan hari ini di 2130 menguat di 0,95% dan masih Iya, direkomendasikan masuk di any price pemirsa. Baik, kita akan yes. coba jawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bob. Kali ini dari Jakarta, Pak Henry menanyakan saham Goto, support dan resistennya boleh buy di harga berapa? Tadi juga sempat kita singgung Pak, tapi kita kasih ulasan singkat saja untuk Bapak Bob dari Jakarta. Support dan resisten untuk Goto, kalau ingin buy di harga berapa? Dengan posisi 91 di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, sekali lagi Gotoh itu lebih bergerak ranging ya, perharinya juga terlalu lebar ya, itu sekitar Rp5 ya. Kalau misalkan mau masuk posisi, ya itu perhatikan aja level-level apa support dan resistennya. Itu level supportnya itu ada di 89, kemudian level resistennya di level 93 Pak untuk Gotoh. Baik, selanjutnya ada Bapak Andrew di Tangerang Selatan menanyakan saham BMRI yang sudah melakukan stock split ini. Tapi Bapak Andrew tampaknya belum menyesuaikan dari sisi harga karena masih berada di harga 10.325. Apakah masih bisa akan turun tidak? Terutama dari pasca stock split yang dilakukan Pak Henry untuk BMRI. Ya, BMRI ya hari ini terkoreksi tipis 0,48% di Halo Pak Henry. level Ya, terputus-putus supportnya. Pak penerimaan di studio kami. Bisa diulang kembali tidak Pak Henry? Iya, untuk BMRI cenderung terkoreksi Pak. Besok masih bisa mengalami koreksi ya. Ya. Perhatikan kan untuk level supportnya ya, untuk level supportnya sekali lagi itu ada di 4.900 ya, 4.900, dan untuk level resistennya itu ada di 5.300 Pak BMRI. Baik, selanjutnya menanyakan saham Sage Pak. Analisisnya seperti apa Pak Henry? Sabta Usaha Gemilang Tbk hari ini tampaknya mengalami auto reject bawah. Halo Pak Henry. Maaf Pak, sahamnya Pak. Sage Pak. Terputus, Pak, ya. Ya, suara Pak Henry juga terputus-putus penerimaan kami di studio. Untuk Sage, Iya Pak, baik ya. Untuk sahamnya Pak itu kecenderungannya masih ranging ya Pak ya. Perhatikan untuk level resistannya di 456 Pak ya. 56. Iya. baik Pak Henry, penerimaan di studio kami tidak cukup baik sepertinya dan waktu kita juga cukup terbatas dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Kesesan Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Henry sehat selalu dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.